kabar semuanya? Alhamdulillah baik ya. Baiklah, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Alhamdulillah hadir semua ya. Baiklah, di sini apakah kalian semua siap untuk mengikuti pelajaran pada hari ini? Oke, baiklah. Hari ini kita akan mempelajari tentang akidah akhlak, yang di dalamnya kita memahami Asmaul Husna, yaitu sifat-sifat Allah. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya dulu, apakah ada yang ingat minggu kemarin kita mempelajari tentang apa? Benar, kita mempelajari tentang surah Ad-Duha. Nah, kira-kira kemarin itu arti surah Ad-Duha itu apa ya? Ya, benar, waktu pagi. Jadi surah Ad-Duha itu artinya waktu pagi. Kemudian apakah ada yang ingat surah Ad-Duha adalah surah yang keberapa di dalam Al-Quran? Ya benar, surah ke-93 dalam Al-Quran yang terdiri dari 11 ayat. Sedikit mengulang ya, pesan pokok dalam Quran surah Ad-Duha antara lain ialah penegasan bahwa Allah tidak meninggalkan dan membenci Nabi Muhammad SAW sewaktu tidak turunnya wahyu. Baiklah. Kemudian larangan menghardik orang yang meminta-minta. Ya, minggu kemarin kita telah mempelajari pesan-pesan yang terkandung di dalam surah Ad-Duha. Nah, baiklah, minggu ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang akidah akhlak, yaitu memahami sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Asmaul Husna. Pertama yaitu ada Al-Ghafar. Kira-kira apa sih Al-Ghafar itu? Nah, jadi Al-Ghafar ini artinya memohon ampun. Memohon ampun. Al-Ghafar ini berasal dari kata ghafara yang artinya menutup. Kemudian maksudnya ialah Allah Subhanahu wa taala yang menutupi dosa-dosa hambanya. Di sini ada yang punya dosa? Ya benar, kita semua punya dosa dan sangat banyak. Nah, jadi Al-Ghafar ini yaitu sifat Allah yang menutupi dosa-dosa kita dengan cara kita memohon ampun. Kemudian kita harus meneladani Al-Ghafar dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan salah satunya dengan cara apa? Menutupi aib orang lain. Nah, itu salah satu sifat Al-Ghafar. Kemudian yang kedua yaitu Al-Afu. Al-Afu yaitu salah satu nama dari 99 nama yang diperkenalkan kepada manusia oleh Allah melalui Al-Quran. Al-Afu berasal dari kata afu, artinya menghapuskan atau menghilangkan. Jadi afu ini artinya adalah memaafkan. Kita bisa juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari dengan apa? Misalnya kita memaafkan kesalahan orang lain, yaitu itu juga membuat hidup kita jauh lebih tenang ya. Dan al-afu ini membuat kita tidak memiliki rasa dendam di hati, karena kita memaafkan. Kemudian yang ketiga ada al-wahid, artinya tunggal. Al-wahid ini adalah zat tunggal, dia sendiri dan tanpa ada yang lain. Allah tidak punya sekutu tandingan dalam Al-Quran Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim, yang artinya apa? Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang satu, tiada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Al-Wahid ini adalah contohnya yaitu selalu mengucapkan la ilaha illallah, selalu melaksanakan salat wajib, hanya berdoa dan meminta kepada Allah. Kemudian menghindari perbuatan dan ucapan yang mendekati apa? Mendekati kemusyrikan. Kemudian yang terakhir yaitu yang keempat, Al-Samad. Al-Samad ini artinya yaitu tempat meminta dan tempat menggantungkan harapan. Terdapat dalam surah Al-Ikhlas yaitu contoh Allahus Samad, yang artinya Allah tempat meminta sesuatu. Kemudian yang meminta dan menggantungkan keinginan kepada Allah, bukan kepada hanya manusia, tetapi semua makhluk yang diciptakannya. Setiap makhluk menyampaikan permintaan, keinginan, menggantungkan dirinya dengan kepada Allah dengan cara yang berbeda. Hewan dengan cara bahasa hewan, tumbuhan dengan caranya yang berbeda, begitupun benda cair dan benda padat. Tentu dengan caranya pula, termasuk manusia dengan cara manusia. Baiklah, kita sudah mempelajari tentang 4 sifat Allah, yaitu yang pertama apa? Ya,
artinya ya, yang artinya menutup, yaitu Allah menutupi dosa-dosa hambanya. Kemudian yang kedua adalah al-afu, yang artinya menghapus atau melenyapkan, atau dengan kata lain yaitu memaafkan. Jadi Allah memaafkan dosa-dosa hambanya. Dengan cara apa? Dengan cara kita bertobat dan memohon ampun. Kemudian yang ketiga yaitu al-wahid, ya artinya Maha Tunggal, yaitu jadi kita hanya menyembah dan memohon dan percaya hanya kepada Allah, karena Allah itu tidak ada sekutunya, tidak ada duanya. Yaitu dengan cara apa? Dengan kita bersujud, dengan kita mengucapkan la ilaha illallah. Itu salah satu kita menerapkan sifat al-afu ini, dan itu sangat berguna untuk kita. Kemudian yang keempat adalah al-samad. Yang keempat yaitu al-samad, yang artinya Allah tempat meminta dan menaruh harapan. Jadi kita hanya meminta dan menaruh harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sampai sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah paham semua kira-kira? Baiklah, silakan. Mau bertanya apa? Cara mengamalkan sifat al-ghafar, bukan tadi sudah Ibu jelasin juga, yaitu dengan salah satu cara yaitu menutupi aib orang lain. Itu salah satu kita menerapkan sifat al-ghafar, yaitu dengan kita menutupi aib orang lain. Contoh al-afu adalah kita memaafkan kesalahan orang lain yang disengaja ataupun tidak sengaja. Baiklah, Ibu rasa sudah paham semua dan waktunya juga sudah habis ya. 5 menit lagi waktunya selesai. Jadi mari kita ucapkan alhamdulillah untuk hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan ini bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena ini adalah sifat-sifat Allah yang sangat-sangat bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari dan sangat bermanfaat untuk diri kita juga. Baiklah, lebih dan kurangnya Ibu ucapkan terima kasih. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.